Ya, perkenalkan nama saya Naila Zurakrani. Saya di sini akan menjelaskan tentang Orde Baru. Sebelumnya, aku mau menjelaskan apa sih Orde Baru itu. Orde Baru yaitu adalah masa pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soeharto. Nah, kenapa sih kok bisa disebut Orde Baru? Yaitu karena pada masa saat itu, pemerintahan ingin membuat tatanan atau sistem pemerintahan yang baru sebagai pengganti Orde Lama atau pada masa pemerintahan Soekarno. Waktu itu, Orde Lama dianggap gagal menjaga stabilitas politik dan juga ekonomi. Maka ketika Soeharto mulai berkuasa, ia membawa konsep orde atau aturan baru yang katanya lebih tertib, stabil, dan fokus pada pembangunan. Jadi intinya, disebut Orde Baru itu karena ingin memutuskan cara lama pemerintahan sebelumnya, ingin menciptakan sistem pemerintahan yang lebih teratur dan juga stabil, dan menjadi era baru setelah Orde Lama. Lanjut, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang Orde Baru. Pada tahun 1960, yaitu tahun di mana ekonomi berantakan, harga-harga naik, politik ribut terus, dan masyarakat mulai merasa hidup ini makin berat ya. Di tengah kondisi kayak gitu, Indonesia masuk ke salah satu fase paling penting dalam sejarahnya, yaitu lahirnya masa Orde Baru. Semua ini nggak bisa terlepas dari peristiwa besar yang terjadi pada malam 30 September 1965, yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Peristiwa ini jadi titik balik sejarah Indonesia. Nah, G30S dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu menjabat sebagai Ketua PKI atau sering dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia. Di lapangan gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung Samsuri, seorang perwira dari pasukan pengawal presidenan. Tujuan gerakan ini menurut versi pemerintahan saat itu adalah untuk menggagalkan apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Akibat dari peristiwa ini, terjadilah penculikan terhadap sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu para perwira ini kemudian dinyatakan gugur. Mereka dikenal sebagai pahlawan revolusi. Adapun korban-korban dalam peristiwa G30S antara lain Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto, Letjen R.S. Parman, Letjen M.T. Haryono, Letjen Sutoyo Siswo Miharjo, Mejen DI Jaitan. Selain itu, ada juga satu perwira yang gugur di Yogyakarta, yaitu Kapten Pierre Tendean, ajudan Jenderal Ahmad Yani yang ikut menjadi korban karena disangka sebagai sang jenderal. Peristiwa ini bikin suasana Indonesia langsung berubah drastis. PKI langsung dituduh sebagai dalang utama G30S. Sejak saat itu, PKI dan semua organisasi yang dianggap berhubungan dengannya dibubar dan ditindaklanjuti. Situasi negara jadi mencekam, penuh ketakutan dan juga kepercayaan masyarakat ke pemerintahan Presiden Soekarno semakin menurun. Mahasiswa dan juga masyarakat mulai bergerak. Mereka turun ke jalan menyuarakan tuntutan yang dikenal sebagai Tritura, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan juga menurunkan harga barang. Nah, demo terjadi di mana-mana, dan tekanan ke pemerintahan juga semakin besar. Puncaknya terjadi pada 11 Maret 1966. Saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Lewat surat ini, Soekarno memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah demi memulihkan keamanan juga ketertiban negara. Dari sinilah posisi Soeharto semakin kuat, sementara kekuasaan Soekarno perlahan berkurang. Setelah menerima Super Semar, Soeharto langsung bergerak cepat. PKI resmi dibubarkan, tokoh-tokoh yang dianggap terlibat disingkirkan, dan militer memberikan dukungan penuh. Pada akhirnya, pada tahun 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Inilah awal dari masa pemerintahan Orde Baru. Di awal Orde Baru, fokus utama pemerintah adalah stabilitas dan juga pembangunan Indonesia mulai membuka diri ke luar negeri.
mendapat bantuan asing, dan menjalankan program pembangunan yang disebut sebagai repelita. Apa sih repelita? Repelita adalah rencana pembangunan 5 tahun. Banyak jalan, jembatan, sekolah, dan juga fasilitas umum dibangun. Ekonomi sempat tumbuh pesat, dan Indonesia bahkan pernah mencapai swasembada beras. Tapi, di balik pembangunan itu ada sisi lain yang cukup gelap. Kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Kritik ke pemerintahan bisa dianggap berbahaya. Pers diawasi ketat, partai politik disederhanakan, dan militer punya peran besar lewat konsep dui fungsi ABRI. Di mana tentara nggak cuma urus keamanan, tapi juga ikut mengatur politik dan juga pemerintahan. Masalah lain yang menonjol di masa Orde Baru adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak jabatan penting diisi oleh orang-orang dekat kekuasaan, termasuk keluarga Presiden Soeharto. Walaupun pembangunan terlihat maju, kesenjangan sosial semakin terasa. Memasuki akhir 1990-an, kondisi semakin memburuk. Setelah krisis ekonomi Asia tahun 1997, nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan melonjak, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut reformasi. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, setelah berkuasa lebih dari 30 tahun, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dengan itu, berakhirlah masa Orde Baru, dan dimulailah era reformasi. Sejarah Orde Baru ngasih kita banyak pembelajaran, dari keberhasilan, pembangunan, tapi juga ada kebebasan atau pembatasan kebebasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dari sinilah kita belajar bahwa membangun negara itu nggak cuma soal ekonomi dan infrastrukturnya saja, tapi juga soal keadilan, kebebasan, dan juga suara rakyat. Kalau Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998. Di awal kemunculannya, Orde Baru dianggap membawa harapan baru karena fokus pada stabilitas negara dan pembangunan ekonomi. Banyak program pembangunan dijalankan, ekonomi sempat tumbuh, dan Indonesia mulai dikenal di dunia internasional. Tapi, di balik itu semua, Orde Baru juga punya banyak masalah serius. Kekuasaan yang terlalu lama bikin pemerintahan jadi otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah sering dibungkam. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering dikenal sebagai KKN makin merajalela dan bikin kesenjangan sosial semakin terasa. Akhirnya, krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 jadi titik puncak tekanan dari rakyat kemahasiswaan dan kondisi ekonomi yang kacau membuat Orde Baru runtuh dan Soeharto muncul dari jabatannya. Dari Orde Baru, kita bisa belajar bahwa pembangunan itu penting, tapi demokrasi, keadilan, dan kebebasan rakyat juga nggak kalah pentingnya. Kekuasaan yang terlalu lama tanpa pengawasan bisa membawa dampak buruk bagi negara. Jadi, Orde Baru jadi pengingat supaya kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil dan terbuka ke depannya. Sekian pembahasan tentang Orde Baru. Semoga bisa menambah wawasan dan bikin kita lebih paham kenapa sejarah itu sangat penting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!